Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi ya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. We go! Dengan bersuka bernyanyilah. Dan puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Semuanya. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi yuk. Tuhan Raja Maha Besar. Kita semua datang sama Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi dan syukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Musik memuji Tuhan. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersorak bagi Dia. Dengan bersuka bernyanyilah.
terpesona merenungkan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Wiku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi ya. Mari semuanya MDC. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua. Kami saksikan, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, kami kagum caramu mencintaiku. Kau hadir di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalanmu.
bersama-sama menyanyikan penyembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami kagum Tuhan, kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kami andalkan, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Sebab Kau baik, Kau sangat baik. Perbuatan-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Caramu mengangkatku. Terima kasih Tuhan. Caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu Yesus, caramu mengangkatku. Amin. Caramu mengubah hatiku. Caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya.
Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu dan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah bagi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi seluruh umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita masuk di tema yang baru, di bulan yang baru. Temanya adalah life changing question atau pertanyaan yang mengubahkan kehidupan Anda. Next, dan di minggu yang pertama berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengubahkan kehidupan kita, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab dan yang akan membuat hidup kita itu menjadi satu hidup yang bermakna. Pertanyaannya adalah, mengapa aku ada di dunia? Why am I here? Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih jauh, beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu mungkin ya, saya itu ada kuliah akhir tahun summer school ya di Parapat. Nah, narasumbernya itu adalah seorang doktor dalam bidang psikologi dan juga saat ini sedang menjabat di Kementerian Kesehatan ya di bagian psikologinya itu. Nah, dalam acara tersebut dia bilang cara untuk mengatasi stres yang paling baik itu sebenarnya tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan perlahan. Nah, mungkin saudara waktu datang ke tempat ini mungkin lagi sedang banyak pikiran sehingga pikirannya sedang kalut atau sedang kacau. Saya dulu mengajak Bapak Ibu saudara-saudari, coba tarik napas dalam-dalam dulu lalu hembuskan secara perlahan. Itu stress release katanya ya. Sekali lagi 1, 2, 3 ya, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Ya, berarti saudara sudah siap sekarang ya. Sudah jauh lebih tenang sekarang untuk mendengar firman Tuhan. Karena ini firman Tuhannya kan berkaitan dengan satu hal yang filosofis ya. Filsafat banget gitu. Mengapa saya ada di dunia ini? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, perenungan firman Tuhan diawali dengan satu cerita, tolong ya next. Nah, kalau Bapak Ibu pernah atau belum atau mungkin nanti melakukan perjalanan ke luar negeri, saya belum pernah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti suatu kali pernah, jangan lupa ajak saya ya. Supaya saya ikut ya. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudari pergi melakukan perjalanan ke luar negeri sebagai contoh ke negara yang bernama Amerika Serikat. Nah, begitu Anda sampai di tempat tujuan tersebut di bandara, katakanlah di Amerika Serikat tersebut, nah saudara itu akan langsung menghadapi yang namanya petugas imigrasi. Ya, jadi begitu sampai di bandara, mau keluar itu, mau menginjakkan tanah di Amerika Serikat itu, lewat dulu ini penjagaan pengawasan yang namanya petugas imigrasi. Nah, di petugas imigrasi itu Anda akan diperiksa. Yang pertama paspornya, lalu yang kemudian visanya. Kemudian ada wawancara singkat. Ada wawancara singkat. Nah, di dalam wawancara singkat itu ada satu pertanyaan yang sebenarnya sederhana, tapi pertanyaan tersebut sangat penting ditanyakan oleh setiap petugas imigrasi kepada orang yang datang berkunjung ke Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, apa tujuan Anda datang kemari? Pertanyaannya yang sederhana, simple, tapi ini sangat penting. Mengapa? Karena kalau ditanya demikian, orang tersebut tidak mampu menjawab secara jelas apa yang menjadi tujuannya datang, ini bahaya. Kalau ditanya, apa yang menjadi tujuanmu datang ke tempat ini? Apa ya? Mau ngapain ya? Kayaknya mau ke sana. Kalau jawabannya tidak tegas, tidak terukur, maka dapat dipastikan seketika itu juga Anda tidak boleh masuk ke negara Amerika Serikat. Anda akan langsung dideportasi, dipulangkan balik ke negeri asal Anda. Kenapa? Karena kalau orang datang ke tempat itu, orang tersebut harus punya tujuan yang jelas dan spesifik. Kan gak mungkin orang tiba-tiba pergi tanpa tujuan, betul? Jadi ini pertanyaan yang sangat penting, yang harus dijawab dengan jelas dan terukur. Nah, hal yang sama Bapak Ibu, demikian halnya dengan keberadaan kita semua, orang yang ada di dalam dunia ini. Next Jan. Setiap orang perlu memahami alasan
dan tujuan dari kehadirannya di dunia. Ini orang harus tahu. Apa alasan dan apa tujuan Anda? Dengan kata lain, semua orang harus mampu menjawab pertanyaan yang ia ajukan kepada dirinya sendiri. Ngapain saya ada di dunia ini? Kalau ada orang yang ditanya yang demikian lalu menjawab, ya nggak tahu Pak, saya pokoknya tahunya lahir aja di dunia ini, udah besar sekarang, udah berkeluarga. Iya memang betul, Anda bisa saja lahir tanpa memang kehendak Anda. Tetapi kalaupun demikian, kalaupun Anda hadir di dunia ini, Anda perlu tahu alasannya mengapa Anda harus hadir di dunia ini. Dan apa tujuan Anda di dunia ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, untuk lebih memudahkannya, next ya. Nah ini ada satu bangunan. Saya cari-cari di Google bangunan yang unik gitu loh. Ketika Anda melihat bangunan ini, untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan dari bangunan ini, kepada siapa Anda harus bertanya? Kepada siapa Pak Andreas? Ya. Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan dari bangunan ini, kenapa modelnya begitu, kenapa bentuknya begitu, harus tanya arsitek yang membuatnya. Karena hanya arsiteklah yang tahu apa yang menjadi tujuan dan kegunaan dari bangunan tersebut. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang sama dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengetahui apa alasan dan tujuan kita ada di dunia ini, kita perlu bertanya sama sang arsitek agung. Siapa dia? Tuhan. Kita harus tanya Tuhan, apa sih alasan saya hadir di dunia ini dan apa yang menjadi tujuan saya di dunia ini? Tanya sama yang menciptakan, tanya sama yang membuatnya. Nah yang beruntungnya Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mengajukan pertanyaan ini, kita akan menemukan jawabannya di dalam Alkitab. Mengapa kita perlu ada di dunia ini dan apa yang menjadi tujuan kita di dunia ini. Saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa pasal dan ayat di sini Bapak Ibu. Ya, tapi kita akan baca satu persatu supaya berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita ini. Ya, kita akan membaca dari Efesus pasalnya yang pertama ayat 5 sampai 6. Lalu Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dan pasal 4 ayatnya yang pertama. Kita memulai dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Saya mengajak kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau baca firman Tuhan supaya kita fokus, supaya kita benar-benar menikmati firman Tuhan ini. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 1 kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasehatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Demikian firman Tuhan. Saya mempersilakan kita duduk kembali. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, di ayat yang baru kita baca ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Di dalam surat ini waktu itu Rasul Paulus sedang berada di penjara, ya, di tahanan kota Roma, berada di penjara. Beberapa waktu yang lalu saya menonton film Paulus, ya, of the Apostle, Paulus dan Rasul itu benar-benar ya saya ngebayangin, wah luar biasa. Kalau orang yang sedang dalam penjara, sedang dalam tekanan begitu bisa menulis begitu banyak hikmat yang luar biasa ya. Nanti saudara kalau ada waktu boleh nonton itu supaya saudara makin terbuka untuk memahami tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus. Bagaimana di dalam kondisi yang demikian ia mampu menguatkan jemaat-jemaat yang ada. Nah, di surat ini ya, surat Efesus ini Rasul Paulus sedang berada di tahanan ya di kota Roma. Di dalam surat ini Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat-jemaat di Efesus itu senantiasa mengingat panggilan mereka di dalam Tuhan. Nah kita juga yang membaca ayat-ayat ini ayat ini juga ditujukan bagi kita semua. Amin. Karena kita kan orang-orang yang dipanggil. Amin. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Coba Yan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang apa?
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita semua orang-orang yang percaya ini Bapak Ibu, kita itu dipanggil dari kegelapan, dari hidup yang berdosa kepada terang Kristus yang ajaib. Jadi surat tadi itu tak hanya mengingatkan kepada jemaat di Efesus, tapi mengingatkan juga kepada kita semua orang-orang yang dipanggil. Amin. Menjadi orang yang percaya. Nah di kembalian di 1 Petrus tadi, next ya. Di sini di ayat ini Rasul Paulus itu 2 kali menggunakan kata panggil. Dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. 2 kali di sini disebutkan. Nah apa maksud daripada dipanggil itu? Next Yan. Next. Terus. Kalau dipanggil itu berarti Tuhan punya tujuan. Ketika Tuhan memanggil, maka ada tujuannya. Ingat, Tuhan gak pernah iseng kan? Saya panggil dulu si Bapak Marbun dulu untuk menjadi pengikut saya. Kenapa dipanggil iseng? Ada gak Tuhan gitu? Enggak saudara. Ketika Tuhan memanggil Bapak Marbun, dipanggil menjadi pengikutnya, dipanggil keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib, pasti ada apa? Tujuannya. Pasti ada maksudnya. Demikian juga dengan semua kita. Amin. Kita semua orang yang dipanggil bukan? Amin. Dipanggil menjadi orang yang percaya. Amin. Dan Tuhan punya tujuan bagi setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Nah Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan. Next Yan. Kalau Tuhan memanggil seseorang, maka hal itu tidak pernah ia lakukan tanpa ada maksudnya. Ingat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, dipanggil daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oh, Tuhan pasti punya maksud, Tuhan pasti punya tujuan dalam hidup saya. Kalau hari ini saya menjadi orang Kristen. Nah Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita sudah baca ini dan nanti kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang lain di dalam surat Efesus, maka kita dapat memberi beberapa poin penting ya yang menjadi tujuan kita di dalam dunia ini. Next Yan. Tujuan Tuhan atas hidup kita kalau kita dipanggil adalah yang pertama, kalau saudara dipanggil, Tuhan punya tujuan supaya saudara yang pertama memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Katakan dulu kanan kiri saudara, Anda dipanggil untuk memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Anda dipanggil menjadi orang percaya untuk supaya saudara memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Ini tujuannya yang pertama saudara. Tentang hal ini saya mengajak kita membuka di dalam Efesus pasalnya yang pertama, next Yan, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah anugerahnya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa sejak semula Tuhan itu telah menentukan tujuan dari hidup kita. Apa itu? Yaitu agar melalui Yesus Kristus kita semua menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi apa Bapak Ibu? Kurang semangat. Menjadi apa Bapak Ibu? Anda, saya, kita semua, Tuhan itu sudah telah tetapkan. Tuhan telah menentukan bahwa sejak semula melalui anugerah dalam Yesus Kristus kita menjadi anak-anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari,
Kalau dalam konsep kekristenan yang menarik, kalau berbicara kita sebagai anak-anaknya, berarti Tuhan kita siapa kita? Siapa kita? Kurang semangat saudara. Siapa kita? Pertanyaan saya, kalau relasi seorang bapak dan anak, kira-kira relasinya akrab atau relasinya tidak akrab? Ya, seperti Pak Andreas. Kalau Rafael menjadi anaknya dan Bapak Andreas menjadi bapaknya daripada Rafael, itu menunjukkan satu relasi yang akrab, yang dekat. Kalau Tuhan Yesus melalui anugerahnya itu telah membuat kita menjadi anak-anaknya. Next Jan. Next. Nah, supaya Anda memiliki relasi yang akrab. Kalau Rafael dengan Pak Andreas karena bapaknya, enak kan mau minta apa aja kan? Enak kan mau ngomong apa aja kan? Tapi Rafael kalau sama saya bukan bapaknya. Ya kan? Tentu dia tidak bisa akrab seperti Pak Andreas dengan Rafael. Betul? Nah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Tuhan Yesus di dalam anugerahnya telah membuat kita menjadi anak-anaknya, itu menunjukkan satu relasi yang akrab Bapak Ibu. Makanya di dalam kekristenan satu konsep yang sangat luar biasa, bahwa kita adalah anak-anaknya dan Tuhan itu Bapa kita. Makanya selalu doa itu, Bapa kami yang itu menunjukkan relasi yang akrab. Itulah relasi yang akrab, itulah relasi yang intim. Kita panggil Tuhan kita itu Bapa. Kalau orang-orang Kristen, apalagi khususnya orang Batak, kalau berdoa kan selalu Bapa kami yang di surga. Kan selalu itu doanya. Itu menunjukkan satu relasi yang akrab. Nah Bapak Ibu, prinsip ini sangat penting. Mengapa prinsip ini? Bahwa tujuan kita dipanggil supaya kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Mengapa? Mengapa sangat penting? Sebab ini saudara ya, pada umumnya orang beranggapan bahwa tujuan kehidupan di dunia ini adalah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya kan? Atau mengumpulkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya, atau meraih kedudukan yang setinggi-tingginya, atau ketenaran yang seluas-luasnya. Ini seringkali yang menjadi tujuan orang. Betul atau betul? Memang kekayaan, kedudukan itu termasuk ketenaran itu sih boleh-boleh aja ada sebagai orang Kristen. Saya tidak melarang Anda untuk menjadi kaya. Saya tidak melarang untuk Anda menjadi tenar. Saya tidak melarang untuk Anda punya popularitas. Tetapi saudara, perlu saudara ketahui bahwa semua itu, entah itu kekayaan, entah itu kedudukan, entah itu ketenaran, itu tidak akan menjamin kebahagiaan Anda. Saya ulangi, tapi Anda dan kita semua yang ada di tempat ini perlu menyadari, kekayaan, kedudukan, dan ketenaran tidak akan selamanya dapat membuat Anda bahagia. Sebagai contoh, next. Ini contohnya udah berulang-ulang kali nih. Siapa yang tahu orang ini? Pertanyaan saya, terkenal? Kalau sudah sangat terkenal, kaya atau miskin? Pasti dong. Kalau Anda sekarang, coba nanti saudara pulang lihat di Google atau YouTube, sampai sekarang pun makamnya ini masih banyak dikunjungi orang. Berarti orang ini sangat terkenal. Kalau udah terkenal berarti dia kaya. Nah satu kali ada seorang wartawan datang mewawancara Elvis. Elvis, apa cita-citamu? Si Elvis berkata, ada tiga cita saya. Yang pertama menjadi kaya, yang kedua menjadi sangat terkenal, yang ketiga hidup berbahagia. Setelah beberapa waktu kemudian, si
si wartawan bertemu dengan Elvis ini kan pernah cerita ada 3 impiannya. Kemudian suatu waktu wartawannya bertanya. Tentu yang ditanya bukan lagi, Elvis kau udah kaya, udah gak perlu lagi ditanya. Udah tenar dia. Kalau udah tenar pasti kekayaannya udah banyak kali. Pertanyaannya, Elvis, sudahkah engkau berbahagia? Kan 3 cita-citanya tadi, dia tanya pertanyaan yang ketiga saja. Kau udah kaya, udah tenar. Sekarang sudahkah engkau berbahagia? Next, apa yang menjadi jawaban Elvis? No, I am not happy. Aku tidak bahagia. I feel lonely like in hell. Aku merasa sendiri seperti di neraka. Tuh. Ketika dia meninggal, ada secari kertas yang ditemukan. Dia menulis, I feel so alone sometimes. Aku terkadang itu merasa sendirian. Saudara, dari Elvis kita belajar bahwa kekayaan, ketenaran tidak memberikan jaminan hidup Anda bahagia. Betul? Betul atau betul? Betul. Karena pada akhirnya Elvis meninggal dalam keadaan overdosis obat bius. Semua menjadi sia-sia. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, luar biasa ya. Elvis orang yang sangat kaya, ternama, namun sangat merasa kesepian dan tidak berbahagia. Nah kalau begitu, apakah yang mendatangkan kebahagiaan yang sebenarnya? Next Yan. Kalau begitu apa yang mendatangkan kebahagiaan yang sebenarnya? Inilah jawabannya. Apa itu? Yaitu relasi atau hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Mengapa? Karena sesungguhnya Tuhanlah sumber kebahagiaan yang sejati. Tuh saudara, kebahagiaan yang sejati itu hanya didapat di dalam Tuhan. Kalau orang punya relasi yang akrab dengan Tuhan, ia akan mengalami kebahagiaan. Yang sepakat dan percaya katakan amin. Saudara mau memiliki hidup yang berbahagia? Jangan hanya kejar kekayaan saudara. Saudara ingin hidup berbahagia? Jangan hanya mengejar kedudukan. Saudara ingin hidup berbahagia? Sederhana, punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Karena kekayaan, kedudukan dan ketenaran tidak menjamin hidup Anda bahagia. Amin. Amin. Berapa banyak orang yang akhirnya kaya, tapi karena tidak memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, kekayaannya menjadi sia-sia, ketenarannya pun menjadi sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudari, ini kita belajar lagi nih dari satu contoh dari relasi yang sehat dan kaitannya dengan kebahagiaan. Next ya, Harvard University ya. Ini satu universitas yang sangat terkenal ya. Mereka melakukan penelitian yang bernama Harvard Adult Development Study. Nah, penelitian ini meneliti apa sih atau faktor-faktor apa sih yang membuat manusia itu bisa bahagia? Faktor apa yang menentukan kebahagiaan manusia? Nah, penelitian ini yang luar biasa saudara. Mohon maaf, ada di sini yang usianya 68 tahun? Ada? Belum ada. Nah penelitian ini dilakukan selama 68 tahun. Diteliti orang. Apa sih yang menentukan kebahagiaan seseorang? Faktor apa yang menentukan kebahagiaan seseorang? Nah di akhir penelitian ini, Dr. George Fallon, dia adalah ahli ilmu jiwa yang memimpin proyek penelitian ini. Dan penelitiannya sudah dipublish dan dipublikasikan ya di majalah Atlantik pada bulan Juli tahun 2009. Nanti saudara bisa buka di Google tentang penelitiannya ini, luar biasa. Nah ketika pertanyaannya,
Apa sih hasil dari penelitian yang dilakukan selama 68 tahun? Next, inilah hasilnya. The only thing that really matters in life are your relationships. Satu-satunya hal yang sangat penting dalam hidup ini adalah relasi Anda. Ini kesimpulannya penelitian selama 68 tahun. Relasi hubungan. Kaya Anda, tapi hubungan Anda dengan suami, dengan anak berantakan, sia-sia kekayaan Anda. Betul? Udah cari uang di luar, bekerja siang dan malam, lumayan dapat uang. Tapi sampai rumah punya relasi yang buruk dengan istri, bawaannya berantem. Dengan anak, tidak ada kasih sayang, relasi yang terjalin dengan akrab. Bahagia enggak? Bahagia tidak? Tapi kalaupun makan ya nasi jagung, makan apa adanya. Tetapi kalau di rumah itu ada relasi yang akrab, relasi yang harmonis. Bapak dengan anak, istri dengan suami. Kira-kira bahagia tidak? Bahagia. Haleluya. Ini yang suami-suami bagaimana dengan istri? Punya relasi yang baik. Sehingga hidupnya bahagia. Ini istri-istri bagaimana dengan suami? Punya relasi yang baik, relasi yang akrab, relasi yang intimate. Sehingga berbahagia. Atau justru ketika pulang di rumah, Perang Dunia Kedua berlalu, tetapi muncul Perang Dunia Ketiga. Kenapa? Karena gak ada keakraban dalam relasi. Saling cuek, saling tidak memperdulikan, mementingkan keegoan, kepentingan diri sendiri. Luar biasa. Dan kalau kita melihat bahwa rupanya yang menentukan itu, faktornya itu adalah relasi. Kalau orang punya relasi yang baik, hidupnya bahagia. Tetapi dari Elvis juga kita belajar bahwa bukan hanya dengan sesama saja penting relasi yang baik, tetapi juga perlu relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Nah, relasi kalau kita bisa panggil Tuhan itu Bapa, itu adalah satu relasi yang karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, gak heran tadi di Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 6, yang menjadi tujuan yang paling utama dalam kehidupan kita apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Yang pertama tadi, memiliki relasi, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itu tujuan Anda. Jangan saudara kekayaan, bukan berarti gak boleh kaya. Bukan kedudukan, bukan nggak boleh, bukan berarti nggak boleh punya jabatan yang tinggi, tidak. Tetapi bukan hanya itu yang menjadi tujuan semata. Tetapi yang menjadi tujuan adalah saudara punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Jadi kalau ditanya, kenapa saya ada di dunia ini sekarang? Kenapa saya dipanggil menjadi orang Kristen? Oh, Tuhan mau supaya saya memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Amin. Itu Anda dipanggil hari ini menjadi orang Kristen. Yang kedua, kenapa? Apa yang menjadi tujuan atas hidup kita? Kalau yang pertama supaya kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua supaya kita melakukan kehendak-Nya. Tentang hal ini diutarakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Next ya. Di sana dikatakan karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat ini Rasul Paulus mengutarakan bahwa kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya saudara, kalau hari ini saya dipanggil menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, Tuhan udah punya rencana dalam hidup saya. Amin. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu telah menetapkan rencana yang indah bagi hidup kita. Rencana yang tentu tidak terlepas dari kehendaknya. Dengan kata lain, ya, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 ini, Tuhan menyatakan bahwa Ia punya rencana bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saudara boleh hadir di muka bumi ini, ya, dan Tuhan setelah menciptakan Anda menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus, berarti bukan tanpa maksud. Saya menjadi orang Kristen hari ini. Iyalah, ya udah, yang penting menjadi orang Kristen. Bukan itu, Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau hari ini Anda dipanggil menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, Tuhan sudah punya rencana. Sejak semula Tuhan punya rencana. Apa itu? Supaya saya melakukan kehendaknya. Supaya saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amin. Ya ngerti saya sekarang. Jadi orang Kristen. Iya. Bukan sekedar hidup, yang penting bertahan hidup. Ya udah, jadi orang Kristen, ya udah hidup biasa saja, ya hidup jalan aja. Tidak, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita hidup untuk melakukan kehendak Allah, kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Itulah kehendak yang baik dan rencana yang jauh lebih besar daripada pikiran kita yang sempit. Kan kita selama ini tidak tahu kan, pikiran kita sempit. Ya, yang penting jadi orang Kristen, datang setiap hari Minggu beribadah, kalau ada kesan kita doa, ya sudah cukup. No, bukan itu. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti Tuhan sudah punya rencana. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tentang hal kita bahwa hidup adalah untuk melakukan kehendaknya, bukan hanya hidup sekedar supaya kita hidup bertahan di dunia ini, bukan. Tentang hal ini, next Yan. Next. Nah, ada hal yang menarik yang diceritakan oleh seorang Max Lucado, yang bersangkutan adalah hamba Tuhan, penulis Kristen yang sangat terkenal, di dalam bukunya yang berjudul In the Grip of Grace, di dalam genggaman dari yang namanya anugerah. Nah, di dalam buku tersebut Max Lucado bercerita percakapan antara seekor burung kenari yang hidup di dalam sebuah sangkar, digambarkan, dilukiskan gitu ya saudara, seperti burung kenari yang hidup di dalam sebuah sangkar. Mereka melakukan percakapan, dan seorang burung lat itu sejenis burung kutilang yang suka berkicau. Nah, yang juga datang ya, hinggap di jendela di dekat burung kenari yang ada di dalam sangkar itu. Nah, sang burung kutilang tadi bertanya kepada si burung kenari, burung kenari, apa sih tujuan hidupmu? Sambil menunjuk kepada biji-bijian yang tersedia di dalam sangkarnya, si burung kenari menjawab, ya tujuanku, ya gitu kan, tujuanku adalah untuk makan biji-bijian ini. Lalu sang burung kutilang bertanya lebih lagi jauh, untuk apa? Ya, aku makan supaya aku menjadi kuat. Lalu bertanya lagi kutilang, lanjut dia bertanya, untuk apa? Si burung kenari menjawab, ya supaya kalau aku bisa makan, aku kuat.
ya aku bisa bernyanyi. Nah, burung kutilang lanjut bertanya lebih jauh lagi. Kalau kamu karena untuk apa lagi? Sorry, maaf. Jadi setelah untuk apa ya, untuk makan biji-bijian, untuk supaya kuat, lalu kemudian untuk bisa bernyanyi. Nah, lalu kemudian ditanya lagi sama burung kutilang, ya untuk apa supaya kau bernyanyi? Nah, si burung kenari menjawabnya begini, karena kalau aku bernyanyi, bisa bernyanyi, aku akan mendapatkan lebih banyak lagi biji-bijian dari pemilikku. Oh, berarti si burung kenari tujuannya apa? Yang pertama supaya dia bisa makan. Kalau dia bisa makan, dia bisa menjadi sehat. Oke, kemudian kalau dia bisa menjadi sehat, dia bisa bernyanyi. Kalau dia bisa bernyanyi, tuannya akan kasih biji-bijian lebih banyak lagi. Nah, saudara, coba saudara renungkan. Kira-kira hidup kita seperti burung kenari itu enggak sih? Untuk apa Anda hidup? Untuk makan. Setelah hidup untuk makan, kenapa? Supaya bisa sehat. Supaya bisa, kalau bisa apa? Bisa kerja. Kalau udah bisa kerja supaya apa? Bisa beli makan. Benar nggak sih hidup Anda seperti burung kenari? Benar nggak sih hidup kita seperti itu? Kerja untuk apa? Untuk makan. Kalau sudah kerja untuk makan, saudara supaya apa? Bisa sehat, bisa kuat. Kalau saudara bisa sehat, bisa kuat, bisa apa? Bisa kerja. Kalau udah kerja, saudara menghasilkan apa? Uang. Uangnya untuk apa? Makan. Mirip nggak sih? Bapak Ibu saudara-saudari, mirip nggak sih? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya merenungkan ilustrasi dari Max Lucado ini. Iya ya. Kalau ditanya apa tujuannya hidupnya ini? Ya supaya makan. Bisa menikmati makanan. Kalau bisa menikmati makanan ya biar hidupnya kuat sehat. Kalau hidupnya kuat sehat, lalu akhirnya apa? Ya bisa bekerja. Kalau bisa bekerja tujuannya apa? Ya supaya bisa memenuhi kebutuhan. Kalau ini yang menjadi tujuan kita, kita sama seperti burung kenari yang terperangkap di dalam sangkar tadi. Nah, kemudian si burung kutilang pun berkata begini, burung kenari, seharusnya engkau hidup dengan tujuan yang lebih besar daripada itu. Kalau engkau mau mengikuti diriku, aku akan menolong engkau untuk menemukan tujuan tersebut. Namun, agar engkau dapat mengikuti aku, maka engkau harus meninggalkan sangkar tempat dirimu selama ini terkurung. Nah, kemudian Max Lucado menutup kisah tadi dengan berkata begini. Next ya. It is tough to find meaning in a caged world. Adalah sukar untuk menemukan makna kehidupan di dalam dunia yang terkurung. Coba Anda renungkan dulu. Renungkan baik-baik. Apakah hidup Anda seperti burung dalam sangkar tadi? Terkurung. Apa tadi? Hidup untuk makan, kuat, sehat, bekerja. Lalu kalau sudah punya banyak uang, membeli makanan lagi. Begitu terus. Dan ini memang suatu yang sukar untuk menemukan makna kehidupan di dalam dunia yang terkurung begini. Sukar. Apa makna hidupmu? Ya yang penting bisa makan. Ya kalau bisa makan apa ya? Bisa kuat. Kalau bisa kuat apa ya? Bisa bekerja. Kalau bisa bekerja apa ya? Bisa memenuhi kebutuhan. Terkurung. Dan sukar, ya kan? Anda coba kalau ditanya hari-hari ini atau Anda merenungkan sendiri. Iya ya, apa sih makna hidup saya yang lebih daripada hanya sekedar makan, bekerja, sehat, kuat? Apa sih makna hidup yang lain? Mungkin saudara nggak akan menemukannya. Kenapa? Karena kita sudah terkurung. Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali kita dalam pikiran kita terkurung
oleh pikiran yang sempit, seperti halnya dengan burung kenari tadi yang terkurung dalam sangkar. Makanya adalah sukar bagi kita untuk menemukan tujuan hidup yang lebih besar dan lebih bermakna. Sukar menemukannya. Kalau ditanya apa sih yang tujuanmu hidup yang lain? Ya. Benar nggak sih? Karena Anda saudara sudah terkurung. Padahal kalau kita mau bisa keluar, hidup kita jauh lebih bermakna. Yang penting hidup saya makan, sehat kuat, habis itu bisa bekerja, ya habis itu bisa menafkahi kebutuhan, balik lagi gitu. Membosankan hidup kita Bapak Ibu. Kita tidak menemukan makna yang jauh lebih besar. Kita seperti terkurung. Saya itu ya kadang-kadang ada satu artis yang saya suka. Kalau nggak salah namanya Cinta Laura ya. Ini artis yang berani keluar untuk menemukan suatu makna yang lebih besar daripada hidupnya. Apa itu? Anda kalau baca Google, dia artis itu yang suka mengunjungi yatim piatu. Dia itu artis yang suka mengadopsi anak yatim. Yang kemudian yang terbaru saudara bisa lihat. Dia adalah artis yang berani cemplung ke paret untuk ngambil sampah. Karena dia aktivis pecinta lingkungan. Dia menemukan sesuatu yang berbeda saudara. Keluar. Kalau artis apa sih? Main sinetron, terkenal, dapat uang, hidupnya poya-poya, balik lagi begitu kan siklusnya. Tapi dia nggak terkurung dalam situ. Dia berani keluar. Dia melakukan aktivitas-aktivitas yang ternyata membuat hidupnya jauh lebih bermakna. Yang membuat hidupnya jauh lebih bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bagaimana dengan hidup Anda? Sudahkah Anda keluar dari kurungan itu? Atau hari ini terus dan sampai selamanya Anda berada tetap di dalam kurungan itu? Hingga hidupnya, bagaimana hidupmu? Ya beginilah. Bagaimana hidupmu? Ya lumayanlah. Ayo keluar. Amin. Cari kehendak Tuhan yang lain. Jangan hidupmu hanya untuk makan, tidur, sehat, kuat, bekerja, mencukupi kebutuhan. Itu hidup yang biasa saja. Tuhan gak mau pengen itu hanya itu dalam hidupmu. Haleluya. Kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, perlu menemukan tujuan hidup yang jauh lebih besar dan lebih bermakna. Nah, di dalam situasi yang seperti itu, orang seringkali hidup dengan tujuan asal hidup. Orang kalau ditanya, apa sih yang menjadi tujuan kehidupanmu? Ya kaya. Apa sih yang menjadi tujuan kehidupanmu? Ya punya jabatan yang tinggi. Apa sih yang menjadi tujuan dalam hidupmu itu? Ya ketenaran. Oh Bapak Ibu, itu adalah fata morgana yang sia-sia. Tahu saudara fata morgana? Kalau saudara lagi panas terik, kalau saudara lihat di aspal itu seperti ada air kan? Tapi ketika saudara datangi, ada nggak airnya di situ? Nggak ada. Itulah kalau Anda hanya mengejar kekayaan. Itulah Anda hanya kalau hanya mengejar kedudukan. Itulah Anda hanya kalau mengejar ketenaran. Fata morgana. Tujuan hidup Anda tak lebih bermakna, lebih besar. Nah itu Bapak Ibu saudara-saudari. Sekali lagi bukan berarti Anda nggak boleh kaya, nggak boleh punya kedudukan, nggak boleh punya ketenaran, bukan. Tetapi Anda tidak hanya hidup sekedar itu yang menjadi tujuan hidup Anda. Kalau kaya Anda menjadi kaya, apa tujuan Anda menjadi kaya itu? Berkatnya bagi Tuhan itu atau menjadi berkatnya seperti apa? Itu baru. Kalau Anda punya kedudukan, Anda mau pakai kedudukan itu mau menjadi berkatnya seperti apa? Bukan hanya sekedar kedudukan jadi lebih tinggi, lalu punya kekayaan. Kalau punya kekayaan bisa punya beli ini itu. Kalau bisa punya beli ini itu lagi, kerja lagi besok lagi. Supaya apa? Cari ini itu lagi supaya bisa beli itu lagi. Hidup Anda terkurung. Hidup Anda terkurung. Seperti burung kenari di dalam sangkar. Keluar daripada itu semua. Amin. Temukan satu tujuan yang jauh lebih besar. Temukan. Tadi saya contohkan itu Cinta Laura bagus sekali. Bagaimana seorang artis bisa berani keluar. Anda harus berani keluar. Amin. Nah dalam hal ini semua, kalau saudara
mau melakukan kehendak Tuhan, next ya, saudara akan mengalami satu tujuan makna kehidupan yang jauh lebih besar. Dan yang ketiga, tujuan Tuhan atas hidup kita adalah yang pertama, agar kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Itu yang menjadi tujuan, bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan ketenaran. Yang kemudian agar saudara melakukan kehendaknya, agar saudara punya tujuan yang jauh lebih besar dalam hidup Anda. Dan yang ketiga, tujuan Tuhan ya atas hidup kita adalah supaya kita hidup di dalam panggilannya. Next ya, tentang hal tersebut di Efesus pasal 2 ayat 10 tadi dikatakan gini, Ia mau, Tuhan mau supaya Pak Grace, supaya Pak Andrea, supaya Pak Marbun, supaya Bang Melki, supaya Bopo Justin hidup di dalamnya. Hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Hidup di dalam panggilan sebagai orang yang percaya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan gak butuh lah kalau engkau kaya tapi melupakan Dia. Tuhan gak perlu kedudukanmu yang tinggi tapi engkau tidak bisa menjadi berkat. Tuhan apalagi dengan hidupmu yang malas-malasan, Tuhan lebih tidak perlu lagi. Lebih lanjut lagi, lebih tegas lagi di dalam Efesus 4 ayat 1 tadi dikatakan begini. Lanjut Yan. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen itu berpadananlah dengan panggilan itu. Artinya hiduplah selaras dengan panggilan itu. Itu yang Tuhan mau. Kalau engkau menjadi orang Kristen, lalu engkau menjadi pemalas, bekerja banyak alasan, engkau tidak sepadan, engkau tidak berpadan, engkau tidak selaras dengan panggilan menjadi orang Kristen. Engkau gagal. Engkau gagal. Dan Tuhan tidak butuh kekristenan yang seperti itu. Untuk apa menjadi orang Kristen? Hidupmu tidak menjadi berkat. Untuk apa menjadi orang Kristen? Hidupmu tidak memiliki makna yang jauh lebih besar. Kalau engkau hanya mencari kerja kaya, makan sehat, kuat, punya barang-barang bagus. Lalu habis itu engkau kerja, makan sehat, punya barang-barang bagus. Untuk apa hidupmu? Itu tujuan yang semu. Engkau tidak berpadanan. Engkau tidak selaras dengan panggilan itu. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita dipanggil, selaraslah dengan panggilan itu. Anda dipanggil menjadi orang Kristen. Hidup Anda harus selaras dengan panggilan itu. Yang kemudian next, tentang panggilan atau tujuan yang Tuhan tetapkan tersebut, kita perlu memahami bahwa di dalam hidup kita itu ada dua macam panggilan. Yang pertama, panggilan yang bersifat umum atau general calling. General calling. Yang kedua, panggilan yang bersifat khusus atau specific calling. Apa ini contohnya? Next. Nah, kalau saudara lihat di dapur itu secara umum ada apa aja saudara? Ada kompor lah, ada kulkas lah, ada pisau lah, ada piring lah, dan segala macam. Ada mangkok, ada apa itu? Apa yang untuk memanaskan air itu? Panci lah, segala macam. Secara umum, semua yang ada di tempat ini bertujuan supaya memudahkan untuk memasak. Betul? Kalau nggak ada pisau kan repot motong sayur. Kalau nggak ada panci kan susah untuk memanaskan. Secara umum ini punya tujuan yang sama supaya memudahkan orang untuk memasak. Tetapi secara khusus alat-alat yang ada di tempat ini berbeda. Betul? Anda tidak bisa memotong sayur-sayuran dengan panci. Gimana ceritanya? Atau saudara mau memasak sesuatu di atas pisau? Tidak. Tujuan umumnya memudahkan orang untuk masak.
Tetapi secara spesifik ada. Setiap yang ada di sini komponen itu punya tujuan masing-masing. Seperti kulkas. Kulkas bertujuan untuk mendinginkan makanan. Coba saya mau masak, Pak. Masak apa? Sayur. Di mana di kulkas? Masak, saudara. Saya, Pak, mau mengawetkan makanan. Saudara taruh di kuali. Kira-kira makanannya awet? Tidak. Nah, berarti secara umum, iya ada. Tetapi setiap komponen yang ada juga punya spesifikasi. Khusus, fungsinya khusus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, demikian pula dengan diri kita. Kita panggilan umumnya sebagai orang Kristen untuk memuliakan Tuhan melalui hidupmu. Berpadanan, selaras. Ia mau supaya engkau hidup di dalam panggilan itu memuliakan Tuhan. Akan tetapi kita juga memiliki panggilan yang spesifik berbeda. Ada yang menjadi guru seperti Ibu Sihite. Ada yang menjadi peternak seperti Anggi dan seperti Kak Kevin. Ada yang menjadi buruh tenaga kerja seperti Pak Andreas, seperti Pak Grace. Dan ada yang menjadi pendeta seperti saya. Bayangkan kalau Anda semua menjadi pendeta. Siapa yang mau menjadi pendengarnya? Bayangkan kalau semua hanya ada buruh, tidak ada pendeta. Siapa yang mau berkhotbah? Bayangkan kalau semua menjadi murid, tidak ada guru. Siapa yang mengajar? Ya kan? Tetapi di dalam spesifikasi itu yang secara khusus, bagaimana fungsinya? Kalau Anda menjadi guru, sudahkah Anda menjadi guru yang baik? Sudahkah Anda menjadi guru yang menjadi berkat? Kalau engkau menjadi pabrik buruh, bekerja, sudahkah engkau menjadi contoh? Di dalam panggilan para khususmu. Oh, saya sebagai pabrik buruh di pabrik ini, kerja saya selalu terlambat. Selalu korupsi waktu. Selalu merugikan perusahaan. Apalagi selalu membuat kegaduhan. Nah, itu saudara sudah gagal. Haleluya. Kalau pisau tumpul, kira-kira mau diapain? Biasa. Kalau panci sudah rusak gosong, mau diapain lagi saudara? Buang saudara. Loh, jangan sampai Anda menjadi, mohon maaf, Anda bekerja di perusahaan, tapi Anda menjadi hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Saya cukup terkejut waktu cerita-cerita itu. Ya, ini apa adanya nih saya sampaikan dengan Pak Philip. Beliau bilang katakan ini, Pak, saya heran kok orang-orang gereja justru malah kerjanya nggak ada yang benar. Banyak yang nggak benar. Justru orang-orang yang nggak di gereja kerjanya bagus. Berarti kita gagal menjadi yang spesifik tadi. Anda gagal. Kita gagal. Memuliakan Tuhan, menjadi contoh, memenuhi panggilan itu, hidup sesuai dengan panggilan sebagai orang Kristen. Kita gagal. Oleh karena itu saya gak pernah mau merekomendasikan orang siapapun di gereja untuk kerja di pabrik roti Jordan. Karena saya takut memalukan. Haleluya. Anda harus hidup dalam panggilan itu. Apapun itu profesi Anda, jadilah contoh, jadilah teladan, jadilah cara itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Selaraslah dengan panggilan itu. Haleluya. Apapun itu panggilan khusus Anda, saudara harus hidup berfungsi, berpadanan sesuai dengan panggilan itu. Lanjut, next Yan. Jadi kalau saudara merenung, apa ya tujuan saya, apa sih alasan saya hadir di dunia ini? Tujuan Anda bukan untuk menjadi kaya. Tujuan Anda bukan untuk mempunyai kedudukan yang tinggi semata. Tujuan Anda tidak hanya mengejar ketenaran semata. Tetapi tujuan Anda, mengapa Anda ada di dunia ini? Supaya Anda punya relasi yang akrab dengan Tuhan.
Supaya yang kedua, hidup Anda melakukan kehendaknya. Punya hidup makna yang jauh lebih besar. Amin. Jangan terkurung. Amin. Jangan seperti burung dalam sangkar. Kita mau lebih lagi. Yang ketiga, kita mau hidup di dalam panggilan. Apa itu panggilan engkau secara spesifik tadi? Ada engkau menjadi guru, ada engkau menjadi pengusaha, atau engkau menjadi buruh, atau tenaga kerja. Hiduplah yang dengan baik, yang sesuai dengan panggilanmu itu. Menjadi contohlah, menjadi teladanlah, menjadi berkat di sana. Itulah tujuan yang mulia dalam Kristus Yesus. Amin. Oh, kalau kita hidup sepadan dengan ini Bapak Ibu, dahsyat luar biasa. Kita bersyukur bahwa kita sudah ada dipanggil menjadi orang-orang Kristen. Dan kita menjadi orang Kristen sekali lagi adalah semua karena anugerah di dalam Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus, pengorbanannya yang membebaskan kita dari kegelapan dosa dan mengajak kita untuk hidup senantiasa di dalam panggilan tersebut. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ada pertanyaan, mengapa kami ada di dunia ini? Dan apa yang menjadi tujuan kami di dunia ini? Kami belajar, ternyata dari semula Tuhan telah menetapkan, memanggil kami untuk kami punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Itulah tujuan yang utama. Sebab kekayaan, ketenaran, kedudukan tidak akan membuat kami berbahagia. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah ketika kami punya relasi yang akrab dengan Tuhan, punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan kami sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, biarlah hidup kami hidup yang sepadan, selaras, berpadanan dengan panggilan itu. Kami tidak mau menjadi hidup orang Kristen yang dipanggil, tapi hidup kami masih sama begitu-begitu saja dari tahun ke tahun ya Tuhan. Kami ingin memiliki sesuatu yang berbeda, perubahan terjadi dalam hidup kami, memiliki makna kehidupan yang jauh lebih besar. Bukan hanya sekedar terkurung di dalam sangkar. Kami mau keluar Tuhan untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan biarlah apa yang sekarang kami hidupi di dalam panggilan kami secara khusus. Entah itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang yang berusaha, sebagai tenaga kerja, buruh, guru, atau apapun profesi kami ya Tuhan. Biarlah panggilan kami yang secara khusus ini kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kami menjadi seorang guru, kami mau menjadi guru yang baik dan bijaksana. Kalau kami menjadi orang pengusaha, kami mau menjadi pengusaha yang jujur, pengusaha yang benar-benar bekerja dengan baik. Kami kalau juga bekerja sebagai tenaga kerja, biarlah kami bekerja juga dengan baik, dengan totalitas, dengan semangat, dengan kesungguhan. Dan supaya setiap hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Tujuan umum kami adalah supaya hidup kami mempermuliakan Tuhan. Tetapi di dalam setiap panggilan kami yang secara khusus ini, yang Tuhan sudah percayakan saat ini, biarlah kami mengerjakannya juga dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami yang satu kali ini saja, bukan dua kali apalagi berkali-kali, menjadi hidup yang lebih bermakna. Mempunyai hidup yang memiliki makna yang jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada yang sekedar kami alami hari-hari ini. Kami enggak mau hidup kami hanya terpenjara ya Tuhan, di dalam keadaan yang sama terus menerus. Kami mau keluar dari penjara yang sama yang telah mengungkung kehidupan kami bertahun-tahun ini ya Tuhan. Kami mau keluar, kami mau merasakan sesuatu yang baru, mengalami sesuatu hal yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang memungkinkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Untuk memiliki relasi yang akrab dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa ya. Amin.